Hai mas-mas ganteng, Ultras Corner kembali hadir untuk menyajikan informasi terbaru seputar sepak bola dunia. Jangan lupa tekan tombol like, komen, and subscribe, serta simak sampai habis agar tahu berita selengkapnya. Di bawah nahkoda baru, Ronaldo gacor Sancho cetak gol perdana. Manchester United sukses meraih kemenangan 2-0 atas Villarreal dalam partai matchday 5 fase grup Liga Champions 2021-2022 yang digelar di Estadio de la Ceramica Rabu 24 November 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Ini merupakan laga perdana United setelah pemecatan Ole Gunnar Solskjaer. Michael Carrick sebagai pelatih sementara pun melakukan sejumlah perubahan, termasuk mencadangkan Bruno Fernandes. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Manchester United akhirnya sukses memastikan raihan poin penuh berkat gol Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho di babak kedua. Berkat gol ini, Manchester United pun semakin kokoh di puncak klasemen grup F dengan poin 10, sedangkan Villarreal tertahan di peringkat kedua dengan poin 7. Ciri khas Michael Carrick tenang saat menonton dari pinggir lapangan. Sebagian besar babak kedua juga berlalu tanpa sedikit catatan. De Gea kembali membuat penyelamatan penting, sementara Jadon Sancho menyia-nyiakan peluang terbaik United malam itu tak lama setelahnya. Namun Cristiano Ronaldo kemudian menjadi pemecah kebuntuan United dengan lob tertimbang sempurna di menit ke-78 untuk melanjutkan penampilan dominannya di benua Eropa musim ini. Sancho mencetak gol pertamanya untuk klub di penghujung pertandingan dengan tendangan kaki kanan yang keras yang bergemuruh di bawah mistar gawang untuk mengamankan kemenangan. Dengan ini berarti United dapat mengatasi pertandingan penyisian grup berikutnya di kandang PSG Young Boys tanpa takut tersingkir dari kompetisi paling elit Eropa. Kepahlawanan Ronaldo di Liga Champions berlanjut. Sebuah gol Cristiano Ronaldo memastikan United ke babak sistem gugur Liga Champions dan juga menandai gol ke-799 dalam karirnya. Taktik Carrick perlahan menjadi lebih progresif saat pertandingan berjalan. United bertahan dari depan dengan gagah berani. Pertahanan Villarreal yang terburu-buru tertekuk di bawah tekanan untuk memberi Ronaldo kesempatan untuk mencetak gol ke-6-nya dalam 5 pertandingan Eropa musim ini. Seperti yang telah dia lakukan berkali-kali musim ini, pemain berusia 36 tahun itu adalah ancaman serangan paling kuat bagi United sepanjang pertandingan, sebelum akhirnya membuat lawan-lawannya membayar. Sebuah lob halus mengejutkan Estadio de la Ceramica dalam keheningan, sementara juga mengirim United ke babak sistem gugur kompetisi. Bruno Fernandes korban Carrick pertama. Bruno Fernandes menghabiskan 1 jam pertama pertandingan Manchester United dengan Villarreal di bangku cadangan. Pemain internasional Portugal itu tidak kekurangan wahyu sejak dia pindah ke Manchester hampir 2 tahun lalu. Tetapi dikeluarkan dari garis tembak malam ini setelah pertukaran panasnya dengan penggemar di akhir pekan. Setelah menyaksikan Fernandes memprotes dengan setia tandang United menyusul kekalahan memalukan 4-1 di Watford pada hari Sabtu, Carrick membuat keputusan pernyataan pertamanya dengan menaruhnya di bangku cadangan. Carrick dalam sambutannya sebelum pertandingan bahwa sementara United ditekan pada keputusannya, tetapi hanya mengatakan tidak ada satupun pemain yang tampil terbaik. Saya suka Bruno, saya pikir dia adalah pemain yang fantastis dan orang yang hebat. Tetapi dia telah memainkan banyak pertandingan dan menghabiskan banyak uang pada hari Sabtu. Fernandes pun akhirnya masuk pada menit ke-65 langsung meningkatkan kualitas performa United. McFred tetap menjadi pilihan favorit. Salah satu duet lini tengah yang paling difitnah dalam sejarah Manchester United baru-baru ini, baik McTominay dan Fred merasa sangat sulit untuk mendapatkan pijakan apapun di kontes ini, mengingat penampilan buruk mereka baru-baru ini di bawah Solskjaer. Banyak yang mungkin mengharapkan setidaknya satu dari mereka keluar dari starting line up menggantikan veteran yang lebih berpengalaman seperti Nemanja Matic. Statistik penguasaan bola babak pertama dibuat untuk membaca suram untuk pasangan lini tengah United. Villarreal nyaman menikmati bagian terbesar dari bola untuk sebagian besar periode pertama. Tidak hanya kurangnya kontrol dalam proses, ada juga kurangnya perkembangan dari kedua pemain di sepanjang pertandingan. Ketidakmampuan pasangan itu untuk memblokir jalan yang lewat, memastikan orang-orang seperti Etienne Capoue dan Dani Parejo diizinkan untuk mematahkan garis dan memicu serangan pada beberapa kesempatan. Donny van de Beek mulai.
Salah satu tambahan paling aneh dalam sejarah Manchester United baru-baru ini mantan pemain ajaib Ajax yang tidak dapat disangkal untuk dibeli seharga 40 juta euro untuk kemudian menghabiskan hampir 1,5 musim hampir seluruhnya di bangku cadangan di bawah asuhan Solskjaer. Namun masuknya dia dalam starting 11 malam ini bisa menandai perubahan nasib pemain Belanda itu di klub. Segar dari gol hiburannya pada Sabtu malam yang agak puitis yang terakhir dari era Solskjaer. Donny van de Beek diberi starter di bawah bos sementara Carrick dan sebagian besar meninggalkan banyak yang diinginkan. Penumpang untuk sebagian besar babak pertama aset terkuat Van de Beek dibatalkan. Mengingat Villarreal lebih dominan dari kedua belah pihak, memastikan serangan United sedikit dan jarang terjadi. Pemain berusia 24 tahun itu bahkan mendapat kartu kuning karena kesulitannya menyusul tackle di menit-menit akhir. Memastikan dia menghabiskan waktu dari menit 40 dan seterusnya di atas tali sebelum dia akhirnya ditarik keluar tepat setelah 1 jam. Ronaldo bukan sumber masalah. Fabrizio Romano, jurnalis asal Italia, memastikan bahwa kehadiran Ronaldo sama sekali tidak menjadi masalah di ruang ganti United. Ronaldo juga tidak pernah punya andil dalam pemecatan Solskjaer maupun pergantian manajer. Ronaldo selalu memberikan yang terbaik pada saat latihan. Setiap hari Ronaldo tidak ingin pindah. Ronaldo bukanlah masalah bagi United. Ronaldo adalah solusi bagi United, kata Romano. Demi Manchester United, Mauricio Pochettino siap tinggalkan Paris Saint-Germain. Spekulasi siapa manajer baru Manchester United memasuki babak baru. Pelatih Argentina Mauricio Pochettino dilaporkan siap meninggalkan Paris Saint-Germain demi menjadi juru taktik Manchester United yang baru. Kursi pelatih Manchester United saat ini tengah lowong. Sang pemilik Ole Gunnar Solskjaer resmi cabut dari Old Trafford setelah setan merah menelan sejumlah hasil yang kurang baik. 24 jam terakhir rumor mengenai siapa manajer baru Manchester United merebak. Beberapa nama top seperti Pochettino dikabarkan bakal jadi juru taktik setan merah yang baru. Dilansir The Daily Mail, Pochettino dikabarkan siap menerima tawaran Manchester United. Ia siap hijrah ke Old Trafford dalam waktu dekat ini. Pekerjaan impian. Menurut laporan itu, Pochettino sangat antusias untuk melatih Manchester United. Sang manajer dilaporkan sudah lama memimpin pekerjaan itu. Pada tahun 2020 kemarin, Pochettino sempat gencar dikaitkan dengan Manchester United. Namun pada saat itu Manchester United tidak bergerak mendapatkan jasanya sehingga ia menerima pinangan Paris Saint-Germain. Pochettino dikabarkan masih menaruh hasrat untuk melatih Manchester United. Jadi sang manajer langsung antusias ketika lowongan pekerjaan di Old Trafford dibuka. Siap pergi. Menurut laporan tersebut, Pochettino tidak perlu menunggu hingga akhir musim untuk menangani Manchester United. Ia dilaporkan bisa cabut dalam waktu dekat ini. Sang manajer dilaporkan tidak bahagia di Paris Saint-Germain. Ia diberitakan punya masalah dengan direktur teknik Paris Saint-Germain, Leonardo. Selain itu, ia tidak terlalu nyaman menangani tim bertabur bintang seperti